Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Negeri Besar. Di samping saya Ibu Nuriani Sinaga selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 2 Negeri Besar. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, yang pertama saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu selaku pimpinan di sekolah ini. Iya. Tugas ini adalah untuk menanyakan bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan di bidang akademik. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan. Yang pertama, Ibu sudah pernah dengar belum ya istilah dilema etika dan bujukan moral? Ya, sudah pernah. Ketika saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 4, saya sudah pernah mempelajari dan juga membahas istilah-istilah dilema etika dan juga bujukan moral ini. Baik, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, pernahkah Ibu ada di posisi di mana harus mengambil keputusan di antara dua kepentingan yang ini sama-sama urgent gitu? Ya, sama-sama penting gitu ya. Sama-sama pentingnya. Oke, sama-sama penting, tapi kita harus mengambil keputusan gitu ya. Sebagai pemimpin tentu saja pernah, ya, tentu saja pernah. Seingat saya ada masalah pemberian izin kepada guru gitu ya. Ini kan dilema etika ya, di mana seorang guru juga merupakan seorang ibu rumah tangga yang punya anak, dan juga dia punya tanggung jawab di sekolah sebagai tim pengajar gitu. Nah, tapi ada kalanya memang seorang guru harus meminta izin kepada pimpinan karena ada hal masalah keluarga yang harus diselesaikan. Contohnya tadi anak yang sakit misalnya. Jadi ketika ada seorang guru yang izin ke saya dengan alasan sakit, mau tidak mau saya harus mengambil keputusan di mana saya memberikan izin dengan kesepakatan guru tersebut menyiapkan tugas yang bisa nanti digantikan oleh tiket untuk masuk ke kelasnya gitu. Baik, kalau boleh saya tangkap tadi bahwa kasus yang pernah dialami adalah ketika ada seorang guru yang satu bertindak sebagai pendidik itu sendiri, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga, meminta izin kepada ibu karena ada anaknya yang sakit gitu ya Bu ya di rumah. Jadi terjadilah dilema di mana ibu harus memutuskan apakah guru ini boleh tidak berangkat atau mengurus anaknya di rumah atau harus tetap berangkat dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik begitu ya Bu ya, kalau boleh saya tangkap. Baik, dalam menangani kasus ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil tadi Bu, kalau boleh diulang? Ya, pertama kita komunikasi dengan baik dengan si guru tersebut. Kita tanyakan seperti apa gitu, anaknya itu mungkin gimana, sudah benar-benar membutuhkan ibunya atau seperti apa gitu. Jadi kita analisis dulu gitu. Kalau memang si anak benar-benar membutuhkan ibunya, ya itu tadi artinya kita putuskan ya udah kita berikan izin gitu. Tapi kalau misalnya si anak masih bisa dialihkan dengan pengasuhnya, ya kita tanyakan dulu gitu, artinya komunikasi dulu dengan guru tersebut gitu. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, langkah yang dilakukan adalah komunikasi aktif ya Bu ya dengan guru itu sendiri yang tadi memiliki kepentingan untuk izin karena anaknya sakit. Kemudian baru memutuskan apakah ini memang harus izin atau tidak tadi ya Bu ya. Baik, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah dengan melakukan komunikasi aktif lah ya tadi ya Bu ya dengan guru tersebut ini dianggap efektif? Sejauh ini saya merasa efektif gitu. Jadi tidak ada yang merasa tersudutkan gitu dengan misalnya suatu saat saya bilang
apa namanya, boleh iya atau tidak, si guru tersebut tidak merasa tersudutkan gitu. Baik, artinya efektif ya, dengan melaksanakan tadi percakapan atau komunikasi aktif tadi dengan dua arah ya Bu ya, antara guru dengan ibu sendiri sebagai pimpinan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah tantangan Ibu dalam mengambil keputusan seperti kejadian-kejadian yang tadi baru Ibu sebutkan? Ada tantangankah Bu? Tentu pasti ada tantangan ketika kita mau berbicara dengan guru yang sudah mencurhatkan anaknya sakit. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita berbicara secara apa ya, dari hati ke hati biar si ibu nggak tersinggung. Saya harus mencari kalimat yang pas, yang tepat, dan itu tantangan kan bagi kita gitu. Karena tidak semudah itu. Karakter setiap orang kan beda-beda. Nanti kalimat yang kita ungkapkan sebenarnya mau mengungkapkan apa gitu, ternyata ditangkapnya apa, beda. Jadi harus bisa mencari kalimat yang tepat supaya tidak ada ketersinggungan gitu. Nah, jadi tantangan di sini adalah bagaimana menyikapi ya Bu ya, menyikapi, kemudian memilih kata-kata yang tepat agar si guru ini tidak intinya tidak tersinggung, kemudian mengerti dengan apa yang disampaikan, begitu ya Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu, ketika hal-hal seperti ini terjadi, adakah jadwal tertentu dalam penyelesaiannya ataukah bagaimana Ibu? Kalau dalam kasus ini, dalam kasus yang baru saya jelaskan tadi itu, saya langsung mengambil keputusan ini setelah ngobrol, saya langsung ambil keputusannya di saat itu juga gitu. Baik, kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau siapapun itu yang membantu Ibu dalam menangani kasus-kasus serupa begitu Bu? Kasus dilema etika ini sendiri, khususnya dari kasus yang tadi yang pernah disampaikan di awal, atau kasus-kasus lain misalnya, ada nggak Bu orang yang mendukung Ibu? Oke. Kalau dalam kasus yang baru saya ceritakan, itu saya tidak memerlukan pihak lain untuk memberikan saran kepada saya. Tapi untuk kasus-kasus lain seperti apa, ada hal-hal yang lain yang saya hadapi, saya memiliki orang tempat saya bertanya, meminta pendapat, saran-saran, gitu. Sampai sekarang sih saya percaya dengan orang tersebut. Baik, artinya keputusan ini tidak diambil sendiri ya Bu ya. Kadang ketika memang harus dibutuhkan orang lain, Ibu memerlukan orang lain untuk sharing gitu Bu ya, untuk menentukan keputusan mana yang nantinya akan diambil. Baik Ibu, kemudian yang terakhir Bu, adakah pengalaman tersendiri atau kesan tersendiri ketika mengambil keputusan-keputusan yang dalam hal ini adalah menimbulkan dilema begitu, dari dua kepentingan yang sama-sama penting, kemudian harus memutuskan, apa Bu pengalaman yang Ibu dapat gitu? Kalau boleh di-share ke saya. Apa ya? Misalnya menjadi pembelajaran yang berarti untuk Ibu dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami terkait dengan dilema etika ini sendiri. Sejauh ini sih apa masalah yang ditimbulkan di ininya nggak ada sih, cuman apa namanya itu tadi, kalau kita apa ya dalam menyikapi sesuatu masalah itu ya harus pengalaman saya harus menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang pas supaya tidak terjadi ketersinggungan. Itu aja sih pengalaman saya sampai sekarang ini gitu. Karena kebanyakan guru di tempat saya pimpin ini kan perempuan, hati perempuan itu sangat lembut gitu. Jadi terkadang memang harus menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, yang tidak bermakna dua gitu. Itu tadi pengalaman. Kalau pembelajaran yang bisa diambil Bu dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami dalam menentukan dua kepentingan yang sama-sama penting gitu, ada Bu? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan ya belajar untuk bisa menetapkan prioritas yang penting di atas yang paling penting gitu. Yang paling penting di antara yang penting, kan dulu sama penting nih. Ya, anak dan murid itu sama-sama penting. Jadi bagaimana saya harus bisa memutuskan gitu. Jadi pembelajarannya adalah dapat menentukan keputusan dengan cepat dan tepat. Aduh, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu ya hari ini. Banyak
pelajaran yang tentunya sangat berguna untuk saya di kedepannya, Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bekal saya dalam melanjutkan pendidikan guru penggerak ya Ibu ya. Amin. Saya akan terus meminta support, dukungan dari Ibu, apapun itu nanti istilahnya kalau saya membutuhkan bantuan mohon kiranya saya bisa dibantu gitu ya Bu ya. Sebisa saya. Baik, oke, berarti cukup sekian dari perbincangan kita hari ini. Saya rasa semua sudah saya tanyakan, kemudian saya juga sudah mendapatkan jawaban dari Ibu secara gamblang dan juga bisa saya mengerti dengan baik. Demikian untuk wawancara untuk hari ini. Saya Sri Dewi Astuti undur diri. Kemudian terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Nuryani Sinaga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Negeri Besar. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin di SD Negeri Sri Basuki. Di samping saya ada Bapak Krisna. Oke, sarjana pendidikan ya sebagai pemimpin di SD Sri Basuki ya. Baik Bapak, hari ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan melakukan bincang-bincang ya Pak ya, terkait bagaimana mengambil keputusan di satuan pendidikan. Iya. Baik Bapak. Silakan nanti ajukan ke pertanyaan secukupnya, kami akan berupaya untuk memberikan jawaban yang kira-kira cukup dan itu sesuai dengan yang kami lakukan di sini. Ya, mohon maaf Bapak karena sudah mengganggu waktu Bapak. Izin saya mau ada yang ingin saya obrolkan dengan Bapak sebentar. Mungkin kurang lebih 5-10 menit ya Pak ya. Iya. Ya. Ini terkait dari tugas saya mendaftar di guru penggerak Pak. Kebetulan ini ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah dalam bagaimana cara pengambilan keputusan di akademik gitu Pak. Jadi tujuan saya ke sini yang pertama silaturahmi, yang kedua ingin mewawancarai Bapak terkait hal yang saya sampaikan tadi. Kalau boleh saya ajukan pertanyaan Pak, yang pertama, selama memimpin pernah nggak Bapak dihadapkan dengan dua permasalahan atau dua kasus yang ini sama-sama minta diselesaikan sekarang gitu Pak, kemudian akhirnya Bapak harus memilih satu di antara dua kepentingan tadi? Makasih Mbak Dewi. Jadi ya yang namanya suatu lembaga itu pasti kita selalu menemukan permasalahan yang kompleks sebenarnya, dan memang sering terjadi beberapa kasus yang memang harus diselesaikan bareng, dan itu pun yaitu menjadi tantangan bagi kami untuk mengambil suatu keputusan yang memang betul-betul bijak dan tepat sehingga segala sesuatunya tentunya bisa berjalan dengan baik. Iya, baik Pak. Kalau saya boleh tahu Pak, contoh kasusnya yang seperti apa Pak? Misalnya seperti yang memang kami hadapi setiap hari ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan siswa, terutama di kenakalan siswa yang sering terjadi di sekolah, dan itu banyak dilakukan dan kami temui. Sementara kita harus bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan sebelah pihak, siswa juga nggak dirugikan, dari pihak sekolah juga nggak dirugikan gitu Mbak. Contoh konkret masalahnya apa? Biasanya kenakalan antar sesama siswa yang terjadi perkelahian lah, yang mengganggu teman belajar, sehingga ketika mengganggu teman belajar kan otomatis kasus itu harus kami selesaikan sehingga yang diganggu juga nanti nggak rugi, yang mengganggu juga nggak rugi. Jadi keputusannya harus betul-betul keputusan yang tepat gitu Mbak.
Oke, itu tadi kalau saya boleh ambil kesimpulan kasusnya terjadi untuk anak-anak ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya untuk kejadian dari Dewan Guru sendiri pernah nggak Pak mengalami hal seperti itu? Kalau kejadian untuk teman-teman kami itu juga sebenarnya ya banyak sekali di kompleks, selalu kompleks ya, kejadian-kejadian yang baik itu kaitannya dengan pembelajaran maupun dengan etika-etika yang mungkin memang dalam suatu kegiatan kurang berkenan di siswa, sehingga ya kami harus mengambil tindakan yang tepat gitu. Misalnya ketika memberikan pembelajaran, memberikan hukuman yang mungkin sebenarnya tujuannya bagus untuk mendidik, tapi kadang-kadang reaksi dari beberapa pihak, dari siswa, dari wali murid itu kadang-kadang berbeda dengan maksud yang kami lakukan, sehingga terjadi suatu benturan kepentingan antara siswa, antara guru, dan antara wali, orang tua, masyarakat. Baik. Kemudian itu tadi jadi prosesnya tadi antara guru, kemudian siswa itu sendiri, kemudian juga melibatkan orang tua karena orang tua ini ya Pak ya ke anaknya gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, untuk penyelesaian masalah yang seperti ini Pak, biasanya apa yang dilakukan Pak? Kami selalu mengambil keputusan yang bukan sepihak. Jadi kami selalu melibatkan beberapa pihak, baik itu dari sekolah, kemudian dari komite, kemudian dari siswa atau wakil dari siswa, dan juga kadang-kadang kalau memang itu memerlukan arahan atau masukan-masukan dari pihak-pihak luar seperti dari pamong setempat dan sebagainya, itu yang kami lakukan seperti itu. Baik Pak, kalau saya boleh menyimpulkan, jadi dalam menghadapi kasus-kasus yang seperti ini Bapak tidak hanya melibatkan Dewan Guru juga ya Pak ya, kadang-kadang juga melibatkan dari komite, pamong setempat ya Pak ya, juga dilibatkan dalam menghadapi kasus-kasus yang memang kalau misalnya memang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Kemudian menurut Bapak sendiri, apakah hal ini efektif? Selama ini ketika kami mengambil suatu keputusan yang bukan hanya dari sepihak, itu sebagian besar bisa kita lihat hasilnya ternyata efektif. Jadi misalnya ya kejadian kenakalan siswa yang kemudian menimbulkan hukuman yang mungkin menurut guru benar, tapi menurut orang tua ini agak berlebihan. Ini kadang-kadang kami memanggil dari pihak murid itu dari komite, kemudian dari pamong setempat. Kalau ke ranah hukum yang berwajib kami belum pernah. Alhamdulillah bisa kami selesaikan secara intern. Jadi cukup pamong setempat kadang-kadang yang kami libatkan, apa RT, apa RK, untuk memberikan arahan sehingga warga atau masyarakat wali murid itu juga menerimanya dia secara ikhlas, karena ternyata yang keputusan yang kami ambil itu sudah melibatkan dari beberapa pihak sehingga tidak berat sebelah. Iya, baik Pak. Artinya dengan melakukan hal yang tadi ini dirasa cukup efektif gitu Pak ya, karena karena melibatkan banyak orang, kemudian tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena ada semacam ada komunikasi, kemudian ada kesepakatan bersama gitu ya Pak ya. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, tantangan. Nah, biasanya kan selalu ada tantangan Pak dalam menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Tantangannya apa sih Pak? Tantangannya misalnya kasus-kasus kayak tadi ya, kayak terutama yang melibatkan antara guru, kemudian siswa, orang tua. Ini tentunya tantangan yang paling berat ini kami harus mengambil suatu keputusan yang bisa mereka terima, nggak hanya sepihak. Jadi itu yang jadi tantangan. Kadang-kadang kami harus meminta saran, pendapat atau masukan-masukan dari beberapa pihak. Itu kan tujuannya seperti itu. Tantangannya yang paling berat ya yaitu kami
jangan sampai mengambil keputusan itu hanya dari sepihak gitu. Oke. Jadi tantangannya itu untuk bisa adil gitu ya Pak ya, bisa dikatakan begitu Pak ya. Jadi memang yang paling susah, tantangan paling sulit, betul. Saya juga sependapat Pak, jadi bahwa dikatakan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana ketika dua pihak ini sama-sama tidak dirugikan gitu ya Pak. Bersikap adil kepada guru itu sendiri, kemudian kepada anak juga orang tuanya begitu ya Pak ya, kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya Pak. Kemudian ketika permasalahan ini terjadi, adakah waktu tertentu atau waktu khusus dalam penyelesaiannya? Biasanya gini Mbak, kami yang kami utamakan itu jangan sampai permasalahan itu berlarut-larut sehingga meluas sampai kemana-mana. Jadi biasanya misalnya hari itu terjadi juga hari itu kami selesaikan. Jadi situasional gitu Mbak. Jadi nggak pakai jadwal harus minggu depan, harus bulan depan, enggak. Jadi situasional, kalau memang itu harus kami ambil hari itu, kami juga tetap kami putuskan untuk mengambil kesimpulan hari itu juga. Oke. Artinya secara situasional aja, enggak ada jadwal tertentu. Ya, kalau ditanya jadwal tadi sesuai dengan situasi dan kondisi ya Pak, situasional tadi yang Bapak sampaikan. Baik Pak. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu? Nah, itu pasti Mbak, karena kami juga ini lembaga ini ya saya sendiri nggak bisa memutuskan yang sifatnya itu nanti dikira keputusan saya itu keputusan pribadi. Jadi teman-teman rekan kerja saya inilah yang paling mendukung untuk pengambilan keputusan di hampir di semua keputusan yang kami ambil seperti itu. Kami selalu melibatkan teman-teman kerja. Artinya kalau bisa saya ambil kesimpulan, ada musyawarah ya Pak ya, sebelum memutuskan suatu perkara atau satu kejadian itu selalu dilaksanakan secara musyawarah dulu bersama dengan seluruh dewan guru atau betul Pak. Baik. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan? Ada pengalaman tertentu yang itu bisa jadi kayak semacam pembelajaran lah gitu. Apa Pak? Pembelajaran yang paling penting yaitu jangan pernah kita mengambil keputusan secara sepihak. Jadi usahakan selalu adil, dan itu yang kuncinya. Kita harus selalu bersikap adil. Untuk bisa adil itu kan tentunya kita tetap melibatkan berbagai pihak sehingga keputusan betul-betul keputusan yang seadil-adilnya, tidak memberatkan salah satu pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan begitu tegas ya Pak ya. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini, bisa berbincang-bincang, mengobrol masalah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk saya, di mana nanti suatu saat ketika nanti menjadi pemimpin bisa menerapkan hal-hal yang saya anggap baik dari obrolan kita hari ini, gitu ya Pak ya. Sedikit pengalaman dari saya yang mudah-mudahan kami juga bisa berbagi dan tolong diambil yang baik. Contoh-contoh yang baik, keputusan yang baik, yang jelek itu berarti ya khusus pribadi saya, ambil aja yang baik-baik gitu. Iya, baik Pak. Artinya selesai ya Pak ya pembicaraan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah merepotkan Bapak kemudian dan lembaga yang ada di sini. Akhir kata saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Selamat untuk berjuang. Banyak di ini.